Di saat hidup kita sedang terasa berat dan serasa menyesakkan dada, jangan menyerah dan berputus asa. Mungkin itu adalah salah satu tanda Allah bahwa Dia sedang mencintai Anda. Tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa mensyukuri atas setiap tanda yang Allah berikan untuk hamba-Nya yang Ia cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, perasaan mencintai dan ingin dicintai oleh sesama manusia, apalagi kepada suami atau istri, anak, ataupun sanak keluarga, adalah kebutuhan batin yang paling mendasar. Lebih-lebih jika kita mampu mencintai dan dicintai oleh Sang Pencipta semua makhluk di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita pungkiri bahwa semua kebaikan yang Allah kehendaki pastinya memiliki tanda-tanda yang unik, baik secara tersirat ataupun tersurat. Begitupun tanda bahwa Allah itu cinta dan sayang kepada hamba-hambanya di dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, ada 3 tanda yang mana seorang hamba telah mendapatkan kasih dan sayang oleh Allah saat berada di dunia. Adapun tanda-tanda itu adalah: yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia, supaya nanti saat di akhirat ia sudah terlepas dari balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia, dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak akan membalas perbuatan dosanya di dunia, hingga kelak Dia membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Itulah tanda pertama yang mana Allah akan berikan kepada hamba kesayangannya. Dia akan mempercepat balasan atas dosa hambanya tersebut, supaya nanti ia bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci Allah, maka ia akan dibiarkan saja bergelimang dengan dosa dan terus bermaksiat hingga akhirnya lupa dan lalai ketika di dunia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya seorang mukmin selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia dengan ikhlas dan juga ridho. Mungkin saja itu adalah hukuman dari Allah akibat kesalahan kita, dan sekaligus sebagai tanda
bahwa Allah mencintai hambanya supaya kita insyaf dan mendekat kepada Allah untuk segera bertaubat. Karena sesungguhnya balasan Allah di dunia tidak sebanding dan seberat dengan balasan Allah di akhirat. Saat di akhirat, seorang hamba sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat, dan balasan atas dosanya akan jauh lebih mengerikan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 168, kami membagi mereka di bumi ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada pula yang tidak. Kami menguji mereka dengan berbagai kebaikan dan keburukan agar mereka kembali pada kebenaran. Melihat ayat tersebut, maka sebenarnya cobaan dan ujian adalah sunatullah yang di dalamnya mengandung rahmat dan juga hikmah bagi hambanya. Allah mempunyai cara yang berbeda-beda untuk menyadarkan dan kemudian mengembalikan hambanya kembali ke jalan lurus yang diridhoinya. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka hatinya dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat dan kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kokoh. Allah jadikan hatinya waspada akan liku-liku kehidupan yang ia jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya sehat sejahtera dan lidahnya berkata benar dan perilakunya lurus, serta Allah jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu As-Sah dari Abu Dzar. Dari hadis tersebut maka seorang hamba Allah yang telah dibuka hatinya, ia akan memiliki tingkah laku yang lurus, baik ucapan maupun perbuatannya. Ia akan selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya supaya tidak terpeleset ke jurang penuh dosa dan sebisa mungkin menghindari tindakan yang tercela. Jadi jika tanda-tanda itu ada pada diri kita, ada pada diri Anda, maka bersujudlah dan sadarilah bahwa itu tanda cinta Allah kepada kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman terhadap agama Islam hingga mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi cara hidup yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah anugerahkan pemahaman akan agama. Hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka ia akan memberi pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu menghayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Seorang mukmin yang diberi pemahaman tersebut tentu tidak akan pernah menjual akidahnya hanya demi kebahagiaan dunia yang hanya sementara saja. Malah ia akan selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya. Allah berfirman melalui Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita merenungi kehidupan kita selama ini. Kita selami dalam hati kita
Apakah ketiga tanda tersebut telah ada di dalam diri dan hidup kita? Ataukah selama ini kita yang belum menyadarinya? Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dijaga dan disayangi, sehingga selamat dalam hidup di dunia dan lebih-lebih ketika di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.